Hujan gerimis menyelimuti terminal selatan ketika bus antar kota yang ditumpangi Rusdi perlahan berhenti. Pemuda itu turun dengan langkah mantap, membawa satu ransel lusuh yang menjadi saksi hidup perjalanannya dari Makassar. Napasnya menggantung dingin di udara, matanya meneliti keramaian terminal yang tampak kusam, penuh wajah letih dan seruan pedagang. Di balik sorot tenangnya, ada sesuatu yang berat, jejak masa lalu yang ia tinggalkan jauh di belakang. Terminal itu berbau campuran asap knalpot, hujan, dan makanan pinggir jalan. Rusdi berdiri sejenak, meresapi hiruk-pikuk yang berbeda dari kampung halamannya. Ia tidak datang untuk berpetualang, melainkan untuk bertahan hidup. Mulai dari awal, gumamnya lirih. Kata-kata itu bukan janji, melainkan pengingat agar dirinya tidak lagi kembali pada kehidupan keras yang dulu sempat menyeretnya menuju jurang kehancuran. Ia berjalan melewati jajaran angkot yang menunggu penumpang. Beberapa sopir menatapnya dengan ramah, namun kebanyakan terlihat terburu-buru. Masyarakat di terminal ini seolah hidup dengan ritme cepat, terjepit antara kebutuhan dan ketakutan. Rusdi merasakan kejanggalan, tatapan sebagian orang bukan sekadar lelah, melainkan cemas, seakan ada bayang-bayang yang terus mengintai di sudut-sudut terminal. Saat Rusdi hendak mencari minuman hangat di warung kecil, ia melihat seorang pedagang wanita paruh baya berdebat dengan pria bertubuh besar. Suara pria itu kasar, memaksa pedagang itu menyerahkan uang yang katanya, uang keamanan. Rusdi menghentikan langkahnya, mengamati tanpa ikut campur. Ia baru tiba, belum tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini, tetapi naluri lamanya dengan cepat membaca situasi, ini pemalakan, terang-terangan, tanpa takut. Pria bertubuh besar itu menggebrak meja, membuat beberapa barang dagangan jatuh. Pedagang wanita itu ketakutan, namun memaksa tersenyum sambil menyerahkan uang. Rusdi merasakan sesuatu di dadanya mengencang. Ia menahan diri, memutar wajah, mencoba mengingat, ia bukan lagi orang yang menyelesaikan masalah dengan kepalan tangan. Namun pemandangan itu terus menghantui pikirannya saat ia melangkah pergi. Setelah beberapa menit berjalan, Rusdi menemukan kios kecil yang tampak lebih tertata dibanding lapak lain. Pemiliknya, seorang wanita bernama Burina, menyambutnya dengan senyum sederhana. Ia menawarkan minuman panas dan tempat berteduh. Percakapan mereka ringan pada awalnya, membahas dari mana Rusdi berasal dan apa tujuannya datang ke kota itu. Namun Burina kemudian menurunkan suaranya, seakan takut didengar angin, dan berkata, terminal ini keras, nak. Jangan cepat percaya siapapun. Rusdi mengangguk, menyesap teh panas perlahan. Dari celah tenda kios, ia melihat beberapa sosok mencurigakan berlalu lalang, memperhatikan setiap lapak seperti pemilik wilayah. Di wajah mereka ada keangkuhan yang familiar, wain muka para penguasa jalanan yang biasa ia hadapi dulu. Tubuh Rusdi menegang tanpa sadar, dan Burina melihat itu. Kau pernah tinggal di tempat keras ya? Tanya Burina pelan. Rusdi hanya tersenyum pahit tanpa menjawab. Ketika hujan mereda, Rusdi berdiri dan mengencangkan tali ranselnya. Langkahnya tegap, namun hati dan pikirannya bergemuruh. Ia datang untuk memulai hidup baru, mencari ketenangan, namun sejak menit pertama menginjakkan kaki di terminal selatan, ia tahu bahwa tempat ini jauh dari damai. Ada sesuatu yang berbahaya bersembunyi di balik keramaian, sesuatu yang perlahan akan menyeretnya kembali pada dunia yang selama ini justru ingin ia hindari. Keesokan paginya, Rusdi kembali ke terminal dengan tujuan mencari pekerjaan apapun yang tersedia. Matahari baru saja naik, namun suasana terminal sudah terasa panas dan gelisah. Ia melihat para pedagang yang biasanya sudah bersemangat menjajakan dagangan malah tampak murung. Beberapa bahkan menatap waspada ke arah kelompok pria yang bersandar di dekat pos kosong, 5 orang, wajah keras, dan tatapan seperti pengawas wilayah. Rusdi mengenali pola itu, premanisme yang terorganisir. Salah satu dari mereka, pria berkumis tebal dengan lengan penuh tato, berkeliling sambil membawa buku catatan kecil. Setiap pedagang yang ia hampiri dipaksa menyerahkan sejumlah uang. Tidak ada yang berani menolak. Bahkan para sopir angkot yang tampak kasar dan berpengalaman pun tampak mengecil ketika sosok itu mendekat. Banyak yang mengeluh pelan, tetapi tidak satu pun berani mengangkat suara. Rusdi memperhatikan semuanya dari kejauhan, rahangnya mengeras. Di tengah kekacauan kecil itu, muncul seorang pria besar dengan langkah angkuh. Tubuhnya kekar, rambutnya disisir ke belakang, dan tatapannya tajam seperti predator yang tidak pernah kenyang. Begitu ia lewat, para preman lain langsung menunduk hormat. Rusdi menatapnya dengan seksama,
ia tahu pria seperti ini bukan sekadar preman biasa. "Itu Darman," bisik seorang sopir yang berdiri di dekat Rusdi. "Penguasa terminal ini." Semua setoran masuk ke dia. Nama itu langsung menggema di kepala Rusdi, meninggalkan kesan yang berat. Darman mendekati seorang pedagang tua dan tanpa basa-basi mengambil 2 bungkus rokok dari etalase. "Tambahin setoran bulan ini," katanya dengan suara rendah namun penuh ancaman. Pedagang itu hanya bisa mengangguk, menahan getir yang hampir pecah menjadi tangis. Rusdi merasakan dadanya kembali menegang, emosi lama yang ingin ia kubur semakin sulit dikendalikan. Saat Darman berbalik, tatapannya tanpa sengaja bertemu dengan mata Rusdi. Sekilas saja, tapi cukup untuk membuat Rusdi tahu bahwa lelaki itu mencurigai kehadirannya. Darman berhenti sejenak, menilai sosok pemuda asal Makassar itu dari ujung kaki hingga kepala. "Pendatang baru?" tanya Darman sambil mengurangi jarak. Namun sebelum Rusdi sempat menjawab, Bu Rina muncul dari balik kios dan memanggil Rusdi dengan suara cemas, seolah sengaja ingin mengalihkan perhatian. Darman mendengus kecil, lalu berbalik pergi. Namun Rusdi tahu, tatapan itu bukan tatapan yang mudah melupakan. Itu tatapan seorang alpa yang tidak suka ada manusia asing melangkah di wilayahnya tanpa izin. Begitu Darman menghilang di antara kerumunan, Rusdi perlahan melangkah ke kios Bu Rina. Wanita itu menarik napas panjang. "Hati-hati sama dia, Darman itu berbahaya, banyak yang dihancurkannya." Rusdi tidak menjawab, ia hanya berdiri di samping kios, memperhatikan gelombang ketakutan yang mengalir setiap kali preman Darman berjalan melewati pedagang. Ia merasakan hasrat lamanya untuk melawan ketidakadilan itu mulai menyala, sesuatu yang sudah ia coba padamkan selama bertahun-tahun. Tapi tempat ini, terminal ini, rasanya seperti memanggil sisi gelapnya kembali. Di tengah hiruk-pikuk siang itu, Rusdi menyadari satu hal yang tidak bisa ia hindari lagi, terminal selatan bukan hanya tempat mencari nafkah. Ini adalah sarang kejahatan yang dibiarkan tumbuh liar. Dan cepat atau lambat, suka atau tidak, ia akan terseret ke pusat badai yang mengintai dari balik setiap langkah preman yang memalak tanpa ampun. Siang itu, matahari terik memantulkan panas dari permukaan aspal terminal. Rusdi baru saja selesai membantu Bu Rina mengangkat beberapa dus minuman ke dalam kios. Keringat membasahi pelipisnya, namun pikirannya tak tenang. Tatapan Darman dari pagi tadi terus menari-nari di belakang kepalanya, seperti ancaman yang belum diucapkan. Ia berusaha mengalihkan pikiran, tetapi kegaduhan di sisi lain terminal memaksa dirinya menoleh. Seorang preman muda, tubuhnya kurus namun berwajah garang, menghampiri para sopir yang tengah istirahat. Sikapnya arogan, seolah ingin menunjukkan kekuasaannya. "Setoran naik hari ini," serunya, lantang. Salah seorang sopir, lelaki berusia sekitar 50-an, mencoba menjelaskan bahwa hari itu mereka sepi penumpang. Tanpa pikir panjang, preman muda itu mendorongnya hingga terjatuh. Kerumunan seketika diam. Rusdi yang melihat dari kejauhan merasakan darahnya mendidih. Naluri lamanya langsung bangkit, naluri untuk melindungi. Namun ia menahan langkahnya, mencoba mengingat bahwa ia datang ke kota ini bukan untuk menimbulkan masalah. Meski begitu, matanya tidak bisa lepas dari sosok sopir tua yang berusaha bangkit sambil menahan sakit, sementara preman itu menertawakan kelemahannya. Situasi itu menekan hati Rusdi seperti tangan besar yang meremas dada. Beberapa sopir lain hendak menolong, tapi preman itu mengayunkan ranting kayu ke arah mereka, membuat semuanya mundur ketakutan. Preman itu lalu menyapu area sekitar dengan tatapan menghina, hingga pandangannya berhenti pada Rusdi yang berdiri mematung. Kau," serunya sambil menunjuk Rusdi dengan dagu. "Baru di sini, ya. Kalau mau aman, bayar juga. Semua yang lewat sini bayar." Orang-orang menatap Rusdi dengan cemas. Ada yang menggeleng samar, memberi isyarat agar ia tak menantang. Tapi preman itu terus melangkah mendekat, seakan sengaja mencari gara-gara. Rusdi menarik napas panjang, bersiap menahan diri. Ketika preman itu sudah berada tepat di depan wajahnya, ia mendorong dada Rusdi dengan jari telunjuk yang kotor. "Kau dengar saya, bayar." Rusdi tetap diam, tapi tatapannya tidak goyah. Preman itu semakin tersulut. Ia menamparkan topi yang dipakai Rusdi hingga jatuh ke tanah. Suara tamparan kecil itu justru membuat suasana mendadak tegang. Orang-orang menahan napas, menunggu reaksi Rusdi. Pemuda Makassar itu menunduk, mengambil topinya perlahan, dan mengibaskannya dari debu. Setiap gerakannya tenang, terlalu tenang. Ketika Rusdi berdiri kembali,
ia menatap preman itu tepat di mata. Tatapannya dingin, seperti batu karang yang menahan ombak ribuan kali namun tetap kokoh. "Saya tidak mau ribut," ucap Rusdi dengan suara rendah namun tegas. Preman itu terdiam sejenak, terkejut oleh keberanian yang tidak ia duga. Tapi detik berikutnya ia kembali mengangkat ranting kayu, mengarahkannya ke wajah Rusdi. Sebelum ranting itu sempat menyentuh kulitnya, tangan Rusdi bergerak lebih cepat, seperti refleks yang lahir dari masa lalunya. Ia meraih pergelangan tangan preman itu, memutarnya sedikit, dan preman itu langsung meringis kesakitan. Bukan gerakan menyerang, hanya menahan. Namun cukup untuk membuat seluruh terminal membeku dalam keheningan. Rusdi melepas tangan itu beberapa detik kemudian, lalu berjalan pergi tanpa berkata apapun. Tapi satu hal sudah jelas bagi semua yang melihat, benturan antara Rusdi dan para preman terminal baru saja dimulai. Setelah insiden itu, suasana terminal berubah seperti ada arus listrik yang tak terlihat. Para pedagang berbisik-bisik tentang pemuda baru yang berani menahan tangan preman tanpa rasa takut. Namun Rusdi tetap menjalankan harinya seperti biasa, membantu Bu Rina, memindahkan barang, mengepel lantai kios. Ia ingin percaya bahwa kejadian tadi hanya hambatan kecil, tapi kenyataan jauh lebih rumit. Sorot mata para preman yang mengikuti setiap langkahnya menunjukkan bahwa masalah baru saja dimulai. Siang itu, ketika Rusdi sedang menata tumpukan minuman di kios, seorang sopir angkot menghampirinya. Tubuhnya tambun, wajahnya ramah, dan ada energi juang di matanya yang lelah. "Nama saya Ako," katanya sambil mengulurkan tangan. "Tadi kau bantu tahan si Parjo. Kalau dia makin jadi, mungkin sudah ada sopir yang masuk rumah sakit." Rusdi menyalami Ako, merasakan ketulusan dalam genggaman tangan pria itu. Ako duduk di bangku kecil dekat kios. Ia mulai bercerita tentang bagaimana Darman dan anak buahnya menguasai terminal bertahun-tahun. Para pedagang tidak punya pilihan, begitu pula para sopir. Banyak yang mencoba melawan, tetapi semuanya berakhir buruk. Ada yang dipukul habis-habisan, ada yang dipaksa tutup lapak. Bahkan ada yang hilang begitu saja tanpa kabar. Rusdi mendengarkan dalam diam, namun matanya mengeras, menyembunyikan bara yang perlahan menyala. "Kalau semua takut, sampai kapan terminal ini begini?" tanya Rusdi akhirnya. Ako tersenyum getir. "Bukan takut, nak, terpaksa. Kami cuma orang-orang kecil, punya keluarga, butuh makan. Kalau melawan, habis semua." Kalimat itu menyentuh sesuatu dalam diri Rusdi, kenangan akan masa lalu di Makassar, saat ia juga pernah terjebak dalam lingkaran kekerasan yang tidak pernah ia pilih. Tidak lama kemudian, dua sopir lain bergabung, Ujang, yang tubuhnya kurus tapi penuh semangat, dan Parman, pria pendiam yang terlihat selalu waspada. Mereka duduk bersama Rusdi dan Ako, membentuk lingkar kecil yang bagi orang luar tampak seperti obrolan biasa. Namun sebenarnya, itulah awal terbentuknya hubungan penting, sekelompok orang yang perlahan menemukan harapan melalui sosok pendatang baru bernama Rusdi. Ujang memandang Rusdi dengan kagum. "Kau beda, Di. Orang macam Parjo itu biasanya sok berani kalau ramai. Tadi kau bikin dia kayak anak kecil ketahuan curi uang." Mereka tertawa kecil, sesuatu yang jarang terjadi di terminal itu. Tawa yang singkat, tapi cukup untuk membuat Rusdi merasa tidak sepenuhnya sendirian. Namun tawa itu hanya bertahan beberapa detik. Dari kejauhan, 4 preman terlihat mengamati mereka dengan tatapan tajam. Salah satu di antaranya adalah Parjo, preman yang tadi dipermalukan. Wajahnya memerah menahan malu dan amarah. Ia berbisik kepada teman-temannya, dan semua menatap lurus ke arah Rusdi. Ako menelan ludah, menyadari arah situasi. "Sepertinya kau resmi masuk daftar pantauan mereka," katanya pelan. Rusdi hanya mendengus kecil, mencoba tetap tenang. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu satu hal, setelah kejadian tadi, ia tidak lagi bisa menjadi sekadar penonton. Terminal ini sudah menorehkan sesuatu di kehidupannya, sebuah alasan untuk bertahan, sebuah alasan untuk peduli. Dan tanpa sadar, ia mulai membangun ikatan dengan orang-orang yang mempercayainya, orang-orang yang kelak akan menjadi bagian besar dari pertempurannya. Hari-hari berikutnya, tekanan di terminal selatan meningkat drastis. Setelah insiden Rusdi dengan Parjo, para preman seperti sengaja menunjukkan kekuasaan mereka dengan cara yang lebih kasar. Darman, sang pemimpin, mengeluarkan perintah baru, setoran dinaikkan 2 kali lipat, dan siapapun yang terlambat membayar, meski hanya beberapa ribu rupiah, akan diperlakukan seperti contoh.
Kabar itu menyebar di seluruh terminal seperti angin hitam, membuat semua orang gelisah. Rasa takut terlihat jelas di wajah para pedagang. Bahkan mereka yang biasanya tegar kini berjualan sambil terus melirik kiri kanan. Keberadaan Rusdi yang dianggap berani kini menjadi pedang bermata dua, sebagian berharap ia mampu membawa perubahan, namun sebagian lain khawatir keberaniannya justru memprovokasi para preman semakin brutal. Kios Burina pun tidak luput dari ancaman. Dua preman datang pagi-pagi dan memperingatkan bahwa setoran akan naik. Mata Burina tampak berkaca-kaca setelah mereka pergi. Ako dan beberapa sopir angkot berkumpul di dekat kios, membicarakan langkah apa yang harus dilakukan. Namun setiap rencana seolah berakhir pada tembok yang sama, ketakutan. Kalau kita kompak, mungkin bisa, ujar Ujang, namun kalimatnya terputus saat ia melihat sekelompok preman mendekat. Mereka hanya bisa diam, menelan kembali harapan yang belum sempat tumbuh. Rusdi melihat semuanya, dan amarah dalam dirinya semakin sulit dipadamkan. Siang itu, seorang remaja penjual tisu yang tampak kurus dan pucat menjadi sasaran pemalakan. Ia baru beberapa minggu berjualan di terminal, dan belum paham aturan tak tertulis di sana. Ketika seorang preman meminta uang keamanan, anak itu bingung dan berkata ia tidak punya uang. Preman itu menamparnya dengan keras hingga remaja itu hampir jatuh. Jam tangan yang ia pakai, satu-satunya barang berharga miliknya, dirampas tanpa belas kasihan. Rusdi yang melihat kejadian itu dari kejauhan langsung melangkah cepat, namun Ako menahan lengannya. Tolong jangan sekarang, bisiknya penuh ketakutan. Mereka lagi sengaja cari alasan buat hajar kau. Tahan, tolong. Rusdi terdiam, dadanya naik turun menahan emosi. Ia mengepalkan tangan hingga buku jarinya memutih, dan butuh beberapa detik untuk memaksa dirinya kembali tenang. Tapi luka batinnya terus bertambah, rasa tak berdaya adalah perasaan yang paling ia benci. Tak lama setelah itu, Darman sendiri muncul. Kehadirannya membawa atmosfer gelap seperti badai yang tiba-tiba turun. Ia berjalan melewati pedagang sambil menatap mereka satu persatu, memastikan semua tunduk. Ketika melewati Rusdi, ia berhenti sejenak. Saya dengar ada anak baru yang suka cari perhatian, katanya tanpa menoleh, suaranya tenang namun penuh ancaman. Ako dan Ujang langsung pucat. Rusdi tetap diam, tidak menanggapi, tapi sorot matanya mengatakan bahwa ancaman itu tidak akan membuatnya mundur. Kemudian tanpa alasan jelas, seorang preman menendang tumpukan kardus milik Burina hingga berantakan. Barang-barang jatuh berserakan, beberapa botol minuman pecah. Burina terkejut dan hanya bisa menunduk, tidak berani melawan. Ingat, bayar tepat waktu. Kalau tidak, kios ini bisa tutup, ujar preman itu sambil tertawa sinis. Rusdi membantu mengangkat barang-barang yang berserakan, tetapi detik itu juga ia membuat keputusan dalam hatinya, ia tidak akan membiarkan teror ini terus terjadi. Ketika malam tiba dan terminal mulai sepi, Rusdi duduk sendirian di bangku tua di dekat pintu keluar. Lampu-lampu redup membuat bayangan panjang menari-nari di sekelilingnya. Dalam pikirannya, wajah Burina, si penjual tisu, dan para sopir berputar seperti adegan yang tidak bisa ia hapus. Masa lalunya, yang ingin ia lupakan, berbisik pelan, kau tahu apa yang harus kau lakukan. Dan untuk pertama kalinya sejak menginjakkan kaki di terminal selatan, Rusdi tidak lagi berusaha menolak suara itu. Pagi berikutnya, terminal dibangunkan oleh keributan yang tidak biasa. Seorang sopir tua bernama Pak Wito, yang selama ini dikenal ramah dan tak pernah punya masalah, dipukuli oleh 3 preman karena dianggap terlambat membayar setoran. Tubuhnya tergeletak di dekat pintu masuk terminal, wajahnya babak belur dan darah mengalir dari pelipisnya. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi melawan. Semua hanya bisa menyaksikan dalam bisu, ketakutan merayap seperti kabut pekat. Rusdi yang baru tiba langsung terkejut melihat kerumunan itu. Begitu melihat Pak Wito tak berdaya, napasnya tercekat. Ako berlari ke arahnya dan berbisik terguncang, mereka jamaah orang baik seperti Pak Wito, kita tidak bisa apa-apa lagi. Rusdi mencengkeram bahu Ako, mencoba menahan gejolak yang membakar dadanya. Ia berlutut dan membantu mengangkat tubuh Pak Wito, memindahkannya ke warung terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Pak Wito gemetar, suaranya nyaris tak keluar. Maaf, saya benar-benar tidak punya uang, sepi penumpang, bisiknya sebelum akhirnya pingsan. Melihat pria tua itu roboh karena ulah para preman membuat sesuatu di dalam diri Rusdi patah. Semua kesabarannya, semua tekadnya untuk hidup damai, runtuh dalam sekejap.
Kenangan lama kembali muncul ketika ia melihat sahabatnya disakiti tanpa alasan, ketika hukum tidak pernah berpihak pada yang lemah. Ujang, yang berdiri di belakang, menatap Rusdi dengan wajah ketakutan. Parjo dan dua orangnya yang bikin begini. Mereka bilang, ini peringatan buat semua. Kata-kata itu menyalakan api penuh di dada Rusdi. Ia bangkit perlahan, napasnya berat, matanya tidak lagi teduh seperti biasanya, melainkan gelap, penuh badai. Peringatan, gumamnya pelan. Kalau begitu, mereka juga butuh peringatan. Tanpa menunggu jawaban, Rusdi berjalan ke tengah terminal. Langkahnya tegas, penuh emosi yang sudah tak bisa dibendung. Para sopir dan pedagang mengikuti dengan tatapan ngeri, mereka tahu apa yang akan terjadi jika Rusdi bertemu Parjo lagi. Di sisi lain terminal, suara tawa kasar terdengar. Parjo dan dua rekannya sedang duduk santai sambil merokok, sama sekali tidak tampak menyesal atas apa yang mereka lakukan. Rusdi berhenti beberapa meter dari mereka. Parjo melihatnya dan langsung menyeringai, seolah menunggu momen ini. "Oh, si jagoan baru datang," katanya dengan nada mengejek. "Kau mau apa? Mau jadi pahlawan?" Dua preman di sampingnya ikut tertawa. Rusdi tidak menjawab, ia hanya memandang Parjo dengan mata yang dinginnya tak wajar, membuat tawa mereka perlahan memudar. Ketegangan menebal, seperti udara yang hendak pecah sebelum badai. Parjo bangkit dengan sombong, mendekati Rusdi sambil memegang sebatang besi pendek di tangannya. "Kalau kau mau ikut aturan, katakan sekarang. Kalau tidak, ya, kita selesaikan di sini," katanya sambil mengangkat dagu. Namun sebelum Parjo sempat bergerak lagi, Rusdi melangkah maju satu langkah, cukup untuk membuat semua orang di sekitar menahan napas. Rusdi menatap wajah Parjo tanpa berkedip. "Kau pukuli orang tua yang bahkan tidak bisa membela diri," katanya dengan suara rendah tapi tajam. "Hari ini, kau bertanggung jawab." Di detik itu, terminal seolah membeku. Semua mata tertuju pada dua orang itu. Dan bagi Rusdi, keputusan sudah bulat, ini bukan lagi tentang dirinya, melainkan tentang semua ketidakadilan yang selama ini dibiarkan tumbuh di terminal selatan. Amarahnya tak lagi bisa ditahan, dan itu hanya awal dari badai yang jauh lebih besar. Hujan turun deras malam itu, seolah ingin menghapus segala jejak kekacauan yang terjadi di terminal siang tadi. Namun bagi Rusdi, hujan justru membuat pikirannya semakin keruh. Ia duduk di kamar kontrakannya yang sempit, memandangi lantai yang masih basah oleh air yang terbawa masuk saat ia terburu-buru pulang. Sorot matanya kosong, tetapi jantungnya berdegup tak menentu, bukan karena penyesalan, melainkan karena ia tahu hidupnya tidak akan tenang setelah apa yang ia lakukan. Di luar, suara sirene polisi sekali-kali memecah kegelapan malam. Rusdi berdiri perlahan, mendekat ke jendela dan menyingkap sedikit tirai lusuh itu. Jalanan tampak sepi, namun mobil patroli berputar-putar di radius sekitar terminal. Sudut bibir Rusdi menegang. Mereka sudah mulai mencari, gumamnya. Ia tahu perbuatannya tadi tidak mungkin luput dari perhatian aparat, terlebih karena korban adalah preman yang sering berurusan dengan banyak orang. Namun apa yang membuat Rusdi paling waspada bukan polisi, melainkan teman-teman dari preman yang ia habisi. Preman yang tumbang itu bukan sembarang preman, ia bagian dari kelompok yang selama ini menguasai terminal. Rusdi menyalakan rokok untuk menenangkan diri, tetapi tangannya sedikit bergetar. Bukan karena takut, tetapi karena ia merasa ini baru awal dari badai yang lebih besar. Di tengah kesunyian kontrakan, handphone Rusdi tiba-tiba berdering. Layar menampilkan pesan dari nomor tak dikenal, "Kau pikir kau bisa lari? Kami tahu kau tinggal di sekitar terminal. Besok kita selesaikan." Rusdi terdiam beberapa detik, lalu menghembuskan napas panjang. Ia tidak kaget, ancaman itu datang lebih cepat dari dugaan. Namun alih-alih panik, tatapan matanya justru tampak jauh lebih tajam. Rusdi menutup ponselnya dan duduk kembali. Ingatan tentang petugas terminal yang ia lindungi tadi kembali memutar seperti film di kepalanya. Wajah penuh ketakutan para penumpang yang selama ini menjadi korban pemalakan seakan menjerit meminta pembelaan. "Kalau saya lari, mereka tetap akan memeras orang lain," katanya lirih. Saat itulah Rusdi merasa bahwa yang ia lakukan bukan sekadar pelampiasan amarah, tetapi sebuah garis yang sudah terlanjur ia pilih untuk dilalui. Beberapa jam kemudian, suara langkah kaki terdengar dari luar kontrakan. Rusdi mematikan lampu, lalu berdiri di balik pintu sambil menahan napas. Langkah itu terdengar pelan namun semakin mendekat, lalu berhenti tepat di depan pintunya. Rusdi sudah bersiaga,
kedua tangannya terkepal kuat. Namun setelah beberapa detik, langkah itu menjauh perlahan dan menghilang ke ujung gang. Meski begitu, ketegangan di dadanya tak juga surut. Ia kembali duduk di ranjang tipisnya, menatap langit-langit yang tampak kusam seperti menyimpan retak-retak rahasia. Dalam hati, Rusdi sadar bahwa hidupnya tidak akan sama lagi. Ia tahu bahwa untuk menuntaskan semua ini, ia harus menghadapi sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar satu preman terminal. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rusdi merasa bahwa ia tidak sedang dikejar, ia sedang diundang ke perang yang lebih besar. Di luar, hujan mulai mereda. Namun bagi Rusdi, badai sesungguhnya baru akan dimulai. Pagi datang tanpa kehangatan. Langit Makassar tampak muram, seolah mengerti bahwa hari itu bukan hari biasa bagi Rusdi. Ia bangun dengan tubuh yang masih tegang, namun tatapannya sudah mantap. Tanpa banyak bicara, ia mengenakan jaket lusuh dan menggantungkan tas kecil di pundaknya, bukan untuk lari, tapi untuk menghadapi apapun yang menantinya. Ia bukan pengecut, ia hanya ingin semuanya selesai sebelum orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban. Ketika tiba di sekitar terminal, suasana terasa berbeda. Biasanya ramai dan bising, pagi itu justru sunyi dan tegang. Para pedagang duduk dengan wajah waspada, seolah sedang menunggu sesuatu. Beberapa sopir angkot melirik Rusdi dengan tatapan campur aduk antara rasa syukur dan ketakutan. Mereka tahu apa yang terjadi kemarin. Mereka juga tahu pembalasan bukan sekadar kemungkinan, itu sudah pasti. Rusdi melangkah pelan melewati deretan kios. Seorang ibu penjual minuman memanggilnya pelan, "Nak, kau hati-hati. Mereka sudah datang sejak subuh." Rusdi mengangguk singkat. Suara lirih itu cukup untuk memastikan dugaan dalam benaknya. Di ujung terminal, 4 pria bertubuh besar tengah berdiri sambil merokok, seakan menunggu mangsa. Mereka bukan preman sembarangan, pakaian, postur, cara berdiri, semuanya menunjukkan mereka lebih terorganisir dari geng preman biasa. Saat Rusdi mendekat, salah satu dari mereka mematikan rokoknya dengan gerakan lambat, lalu maju selangkah. "Kau Rusdi?" tanyanya dengan suara rendah namun syarat ancaman. Rusdi tidak menjawab, hanya menatap balik tanpa berkedip. Pria itu tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah menunjukkan rasa ramah. "Kau bikin kacau, kau bunuh orang kami, sekarang kau bayar." Kalimat itu meluncur seperti penghakiman. Ketegangan pecah ketika pria kedua langsung melompat maju, hendak memukul Rusdi. Namun Rusdi sudah siap, ia memiringkan tubuh cepat, menghindar, lalu membalas dengan pukulan siku yang keras. Tubuh besar itu terhuyung ke samping, menghantam tiang besi. Para pedagang menutup mulut, sebagian mundur panik, sementara yang lainnya hanya bisa menonton dengan napas tertahan. Ini bukan lagi sekadar konflik kecil, ini perang terbuka. 3 preman lainnya serentak menyerbu. Salah satu mencoba menendang lutut Rusdi, sementara yang lain melayangkan pukulan dari belakang. Rusdi menggerakkan tubuhnya dengan ketelitian nyaris seperti orang yang dilatih bertahun-tahun. Ia menahan satu serangan dengan lengan, memutar, lalu menghantam rahang penyerangnya dengan kepala. Dentuman itu membuat salah satu dari mereka terjerembab ke tanah. Namun serangan tidak berhenti, preman terakhir berhasil mengunci Rusdi dari belakang. Di tengah pergulatan, nafas Rusdi mulai berat, tetapi tekadnya tidak goyah. Ia menahan rasa sakit, mengapit lengan lawannya, lalu menjatuhkan diri ke depan sekuat tenaga. Preman itu terhempas, lengannya terpelintir, dan terdengar suara retakan kecil. Jeritan pecah. Namun sebelum Rusdi bisa menghirup napas lega, pemimpin mereka mengeluarkan pisau kecil dari balik jaketnya, wajahnya merah penuh amarah. "Kau pikir kau jagoan? Hah!" Pedagang-pedagang sekitar menjerit ketakutan. Beberapa sopir angkot ingin mendekat membantu, tetapi lutut mereka lemas. Pemimpin preman berjalan perlahan menuju Rusdi yang mulai kelelahan. "Sekarang selesai," katanya dengan nada rendah. Rusdi menatapnya tanpa gentar, meski dadanya naik turun tajam. Di titik itu, udara terminal terasa membeku. Saat pisau terangkat ke udara, Rusdi tahu satu hal, babak paling gelap dari hidupnya baru akan dimulai. Pisau itu meluncur cepat, namun refleks Rusdi masih cukup untuk memiringkan tubuh ke kanan. Bilah tajam itu hanya menggores lengan kirinya, tapi rasa perih langsung menyambar. Rusdi menggertakkan gigi, bukan karena sakit, tapi karena ia tahu bahwa satu goresan saja sudah cukup untuk mengubah segalanya. Pemimpin preman itu kembali maju dengan langkah mantap, jelas tidak berniat berhenti sebelum Rusdi roboh di tanah.
Rusdi menahan lengan kirinya yang mengalirkan darah tipis. Pandangannya sedikit kabur oleh rasa sakit, tapi pikirannya tetap fokus pada gerakan lawannya. Ketika preman itu kembali melancarkan tusukan, Rusdi menepis pergelangan tangannya, memutar tubuh, dan menghantam ulu hati lawannya dengan lutut. Pukulan itu membuat si pemimpin membungkuk, tetapi tidak roboh. Dengan napas kasar, ia menyeka mulutnya yang berdarah, tatapannya semakin liar. Di sekitar mereka, para pedagang dan warga makin panik. Beberapa berteriak memanggil polisi, sementara sebagian lainnya hanya bisa menonton dengan tubuh gemetar. "Cukup, kalian mau bunuh orang," teriak seorang bapak tua, namun tak satu pun dari para preman peduli. Bagi mereka, ini bukan sekadar balas dendam, ini tentang menjaga gengsi dan dominasi yang selama ini mereka banggakan. Rusdi yang mulai kehilangan tenaga tersentak saat dua preman yang sebelumnya ia buat roboh mulai bangkit perlahan. Luka di lengannya berdenyut, membuat gerakan tangannya semakin lambat. Ia sadar, jika pertarungan ini tidak segera selesai, ia mungkin tidak bisa berdiri lebih lama. Pemimpin preman itu tersenyum miring, seolah menikmati penderitaan Rusdi. "Lihat, kau sendirian sekarang," katanya sambil mengayunkan pisau lagi. Tusukan itu nyaris mengenai dada Rusdi, namun ia berhasil menangkap pergelangan tangan musuhnya menggunakan kedua tangan. Keduanya saling mendorong, beradu tenaga. Darah dari lengan Rusdi menetes ke lantai, membuat genggamannya licin. Namun mata Rusdi tetap menatap tajam, penuh tekad untuk bertahan. "Aku tidak takut kalian," gumamnya pelan, tetapi cukup untuk membuat pemimpin preman itu menggeram dan berusaha menekan lebih kuat. Tiba-tiba salah satu sopir angkot memberanikan diri. Dengan tangan gemetar, ia melemparkan helm ke arah preman yang hendak menyerang Rusdi dari samping. Helm itu mengenai kepala si preman, membuatnya tersentak mundur. Kejadian itu mengejutkan semua orang, termasuk Rusdi. Seseorang akhirnya turun tangan membantunya, meski hanya sebentar. Namun bantuan kecil itu cukup untuk mengalihkan fokus para preman sesaat. Menggunakan celah sekecil itu, Rusdi memutar lengan lawan yang memegang pisau, memaksa pergelangannya tertekuk ke bawah. Pisau pun terlepas dan jatuh ke tanah dengan bunyi nyaring. Tanpa membuang waktu, Rusdi menendang pisau itu jauh-jauh. Pemimpin preman itu tersungkur, memegangi pergelangannya yang hampir patah. Rusdi terhuyung ke belakang, napasnya memburu. Luka di lengannya masih mengalirkan darah, wajahnya pucat, tetapi matanya tidak kehilangan cahaya keberaniannya. Namun sebelum ada yang sempat bergerak lebih jauh, suara sirene polisi tiba-tiba terdengar mendekat cepat. Semua orang menoleh. Para preman mulai panik. Mereka saling pandang, lalu mundur terburu-buru, jelas tidak ingin berurusan dengan aparat dalam keadaan kalah. Rusdi berdiri mematung, menatap mereka berlari meninggalkan terminal. Tubuhnya gemetar, tapi bukan karena ketakutan, melainkan karena ia tahu, apa yang terjadi hari ini baru permulaan. Dan luka di lengannya hanyalah awal dari luka-luka lain yang tidak terlihat, yang mengintai dari balik bayang-bayang. Polisi tiba dengan langkah cepat, membuat kerumunan warga terdorong mundur. Dua petugas segera menghampiri Rusdi yang berdiri dengan tubuh limbung. Salah satu dari mereka menahan bahu Rusdi agar tidak jatuh. "Kau terluka parah. Duduk dulu," perintahnya dengan nada tegas. Namun Rusdi menolak, menegakkan tubuh meski darah dari lengannya terus menetes ke lantai terminal. Ia tidak ingin terlihat lemah, terutama saat kebenaran masih menggantung di udara. Sementara itu, beberapa polisi mulai menanyai para saksi. Tangan para pedagang gemetar saat mereka menjelaskan apa yang terjadi. Suara mereka bergetar di antara rasa takut dan rasa lega. "Anu, Pak Rusdi bukan yang mulai, dia cuma membela diri," kata ibu penjual minuman yang sejak tadi memandangi Rusdi dengan mata berkaca-kaca. Namun polisi tampak ragu, satu orang tewas kemarin, dan hari ini ada lagi insiden berat. Hukum tidak selalu melihat niat, yang dilihat adalah akibat. Petugas lain datang menghampiri Rusdi dengan wajah serius. "Kita harus bawa kamu ke kantor untuk dimintai keterangan." Kalimat itu terucap datar, namun efeknya menghantam dada Rusdi. Ia sudah memprediksi hal ini, tetapi mendengarnya langsung tetap membuat perutnya mengeras. Rusdi mengangguk tanpa protes. Ia tahu ia tidak bersalah, tapi ia juga tahu sistem tidak selalu memihak orang yang benar. Saat diangkut ke mobil polisi, warga terminal menatapnya dengan campuran rasa iba dan hormat. Dua sopir angkot bahkan menundukkan kepala, sebuah gestur kecil yang berarti besar. Mereka tahu Rusdi sudah menyelamatkan banyak orang dari pemerasan yang bertahun-tahun menghantui mereka.
Namun Rusdi hanya memandang keluar jendela, diam, menahan perasaan campur aduk, marah, lelah, tapi juga tegar. Ia merasa seperti seseorang yang dikejar kegelapan dari segala arah. Di kantor polisi, suasana semakin menekan. Ruangan sempit dengan bau kopi dan kertas basah itu terasa seperti ruang interogasi meski belum ada pertanyaan yang benar-benar dimulai. Seorang perwira duduk di hadapannya sambil membuka berkas. "Kau sadar tindakanmu kemarin membuat satu orang tewas?" tanya perwira itu, menatap tajam. Rusdi mengangguk. "Dia memalak orang dan menyerang saya dulu," jawabnya singkat, suaranya stabil meski tubuhnya melemah. Interogasi berlangsung panjang. Pertanyaan datang bertubi-tubi, seakan ingin memaksa Rusdi mengakui bahwa yang ia lakukan adalah tindakan brutal, bukan bentuk perlindungan diri. Namun Rusdi tetap pada satu garis, ia melawan karena tidak ada pilihan lain. Di sela-sela interogasi, lengan Rusdi yang terluka makin terasa perih, tapi ia memilih menahannya. Ia tahu menunjukkan kelemahan hanya akan membuat posisinya makin sulit. Ketika petugas keluar sebentar untuk memproses laporan, Rusdi dibiarkan sendirian di ruangan itu. Untuk pertama kalinya sejak kejadian kemarin, ia menundukkan kepala. Bukan karena menyesal membela diri, tetapi karena ia merasa dunia sedang mendorongnya ke sudut. Gelap yang tidak ia inginkan. Tiba-tiba pintu terbuka lagi, dan seorang polisi muda masuk dengan wajah gugup. "Tadi kami dapat laporan, geng preman itu bergerak. Mereka bilang belum selesai denganmu," katanya pelan. Rusdi mengangkat wajahnya, tatapannya berubah, lebih tajam, lebih tegas, seolah luka, ancaman, dan tekanan hukum justru menjadi bahan bakar bagi tekadnya. Dalam hati, ia tahu satu hal, jika ia ingin keluar dari lingkaran ini hidup-hidup, ia tidak hanya perlu bertahan, ia harus melawan sampai akar masalah ini benar-benar tercabut. Dan hari itu, Rusdi menyadari bahwa pertarungan melawan para preman bukan lagi tentang dirinya saja, tetapi tentang mengakhiri teror yang sudah terlalu lama membelenggu warga terminal. Malam menyelimuti kota dengan sunyi yang mencurigakan saat Rusdi akhirnya dibolehkan pulang. Meski statusnya masih sebagai saksi, bukan tersangka, ia tahu mata aparat kini menaruh perhatian penuh padanya. Lengan kirinya diperban seadanya oleh petugas medis kantor polisi, tetapi rasa perihnya masih menyengat setiap kali ia menggerakkan tangan. Rusdi melangkah keluar dengan langkah berat, menyusuri trotoar yang diterangi lampu jalan kekuningan, seolah setiap cahaya menyimpan bayangan ancaman. Sesampainya di kontrakan, Rusdi segera menutup pintu dan bersandar di baliknya. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena kelelahan dan tekanan yang menumpuk tanpa jeda. Namun ia belum sempat menarik napas panjang ketika suara langkah kaki terdengar di luar. Ia menegang seketika. Langkah itu tidak seperti langkah warga gang, lebih berat, lebih teratur, dan berhenti tepat di depan pintunya. Rusdi meraih pisau dapur kecil, satu-satunya benda yang bisa ia jadikan perlindungan. Beberapa detik berlalu dalam senyap. Lalu terdengar ketukan pelan, hanya sekali. Ketukan itu membuat Rusdi semakin siaga. "Rusdi, ini saya," suara seorang lelaki tua terdengar dari luar. Itu suara Pak Rauf, ketua RT setempat. Rusdi membuka pintu dengan hati-hati. Pak Rauf terlihat cemas. Keringat membasahi keningnya meski malam tidak panas. "Kau harus hati-hati. Saya dengar dari warga, geng preman itu terlihat di sekitar sini sejak sore," bisiknya. Rusdi menghela napas panjang. Ancaman itu sudah ia duga, tetapi mendengarnya langsung dari warga membuat semuanya terasa lebih nyata. "Saya tidak mau warga lain ketakutan karena saya," kata Rusdi. Pak Rauf menggeleng cepat. "Tidak, nak. Justru kami, banyak yang berterima kasih padamu. Tapi orang-orang itu tidak takut berbuat nekat. Mereka bilang mereka akan ambil kepalamu. Kata mereka, ini urusan harga diri." Kata terakhir itu menggores udara seperti pisau. Malam itu, Rusdi duduk di lantai kontrakan yang dingin, mematikan semua lampu agar tidak menarik perhatian. Di luar, suara motor mondar-mandir terdengar beberapa kali. Suara tawa keras dalam gelap, lalu senyap. Rusdi tahu itu mereka, sengaja mengitari wilayahnya sebagai pesan bahwa mereka tidak jauh. Dadanya terasa sesak, tetapi bukan oleh rasa takut, oleh kemarahan. Kenapa orang-orang jahat selalu merasa mereka punya hak untuk meneror? Meski pikirannya kacau, Rusdi tetap memaksa dirinya berpikir jernih. Ia menyadari bahwa melawan geng preman sendirian adalah hal yang mustahil. Mereka memiliki orang, kekuatan, dan jaringan. Namun Rusdi juga tahu mereka tidak kebal.
Mereka bergantung pada ketakutan warga. Jika ketakutan itu hilang, kekuasaan mereka akan runtuh. Mungkin sudah waktunya aku hentikan mereka, gumamnya dalam gelap. Di luar, suara motor kembali berhenti, kali ini lebih dekat. Lalu terdengar suara seseorang berteriak dari ujung gang. Rusdi, kau dengar, kami belum selesai. Terjadi hening, hanya detak jantung Rusdi yang terasa memburu. Namun kemudian suara itu disusul tawa kasar yang menjauh. Para warga yang mengintip dari balik pintu rumah mereka hanya bisa menunduk, takut menjadi sasaran. Rusdi memejamkan mata, menarik napas panjang. Ia tahu malam itu hanyalah peringatan. Yang datang berikutnya bisa jadi serangan sungguhan. Namun satu hal sudah bulat dalam pikirannya, ia tidak akan lari. Jika preman-preman itu ingin menyelesaikan semuanya dengan kekerasan, maka Rusdi bersiap menghadapi mereka, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan segalanya. Dan malam itu, di tengah kesunyian yang penuh ancaman, Rusdi merasakan sesuatu berubah dalam dirinya, sesuatu yang membuatnya lebih kuat daripada rasa sakit manapun. Keesokan paginya, kabar tentang ancaman geng preman kepada Rusdi menyebar cepat di lingkungan tempat ia tinggal. Warga yang sebelumnya hanya mendengar sekilas cerita tentang perkelahian di terminal kini mulai merasa cemas. Banyak dari mereka yang sudah bertahun-tahun hidup dalam teror geng itu, tapi baru kali ini ancaman terasa begitu dekat dengan rumah mereka sendiri. Ketakutan merayap seperti asap, memasuki setiap rumah, setiap pintu yang terkunci rapat. Di warung kopi dekat ujung gang, beberapa bapak-bapak berkumpul sambil berbisik seraya melirik keluar. Semalam saya lihat 3 orang tak dikenal lewat. Badannya besar-besar, kata seorang pria parubaya sambil menggenggam gelas kopi yang hampir tumpah karena tangannya gemetar. Yang lain mengangguk, menelan ludah. Kalau mereka benar-benar mengejar Rusdi sampai sini, kita bisa ikut kena getahnya. Di sisi lain, ada warga yang justru mulai marah karena ketakutan yang kembali menjerat mereka. Seorang ibu muda dengan keberanian yang dipaksakan berkata, "Kita ini manusia, bukan ayam yang bisa diinjak sesuka hati. Sudah lama mereka memalak suami-suami kita, mengganggu tempat usaha, dan sekarang mereka mau masuk ke kampung kita. Tidak bisa begitu." Ucapannya membuat beberapa kepala terangkat, seakan ada sedikit keberanian yang menyala dari bara ketakutan mereka. Sementara itu, Rusdi yang masih lelah dan terluka duduk di depan kontrakannya, berusaha menenangkan warga yang lewat. Namun sebagian justru memberi tatapan iba, sebagian lagi tatapan takut, dan beberapa lainnya tatapan marah, bukan kepada Rusdi, tetapi kepada situasi tak adil yang semakin menekan. "Rusdi, kau hati-hati. Kalau mereka datang, apa kita semua harus bersembunyi?" tanya seorang ibu tua dengan suara bergetar. Rusdi tidak menjawab langsung. Ia menatap jalanan gang yang sempit, terbayang bagaimana malam kemarin motor-motor preman berputar di sana seperti burung pemangsa. "Saya tidak mau warga kena masalah karena saya," ucapnya akhirnya. Namun kata-katanya justru membuat beberapa warga berdiri lebih dekat, seakan pernyataan itu menyinggung rasa harga diri mereka. "Ini bukan cuma soal kau. Ini soal kita semua," jawab salah satu bapak dengan nada tegas. Menjelang siang, suasana makin memanas. Semakin banyak warga yang berdatangan, mengeluh tentang kejadian-kejadian yang mereka simpan dalam hati selama ini. Bagaimana preman itu memalak dagangan mereka, mengancam sopir angkot, meminta uang keamanan, bahkan menghajar pemuda yang berani protes. Cerita-cerita itu meledak seperti bom waktu yang selama ini ditahan. Dan semuanya bermuara pada satu hal, amarah. Beberapa warga bahkan mulai berbicara soal perlawanan. Ada yang mengusulkan untuk melapor ke polisi dalam jumlah besar, ada yang ingin mengusir para preman dengan tangan sendiri. Suasana berubah dari ketakutan menjadi gelombang kemarahan yang sulit dikendalikan. Bahkan Pak Rauf, yang biasanya paling tenang, tampak kehilangan kesabaran. "Kita sudah cukup ditindas. Mau sampai kapan? Kita harus lakukan sesuatu." Rusdi berdiri di tengah kerumunan. Ia menatap wajah-wajah yang selama ini hanya membungkuk ketakutan. Kini mereka menatap balik dengan mata yang menyala oleh keinginan untuk bebas dari teror. Tapi di dalam hati, Rusdi juga takut, bukan untuk dirinya, tapi untuk mereka. "Kalau kalian melawan tanpa rencana, kalian bisa celaka," katanya. Namun warga justru membalas dengan sorakan, seolah mereka sudah tak peduli lagi dengan risiko. Dan pada hari itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, amarah warga mengalahkan rasa takut mereka. Sebuah pergerakan mulai terbangun,
seperti ombak besar yang akan menghantam pantai setelah lama ditahan angin. Rusdi hanya bisa berdiri di tengahnya, sadar bahwa badai yang akan datang tidak bisa dihentikan, hanya bisa diarahkan. Siang itu, suasana gang berubah seperti medan perang yang belum meledak. Warga berkumpul semakin banyak, membentuk lingkaran-lingkaran kecil yang penuh bisik-bisik tegang. Emosi mereka memuncak. Ketakutan yang selama ini mereka telan berubah menjadi api yang menjilat-jilat, mencari sesuatu untuk dibakar. Dan nama geng preman itu menjadi bahan bakarnya. Rusdi, yang berdiri di tengah kerumunan, merasakan desakan yang berat, lebih berat daripada ancaman luka di lengannya. Pak Rauf berdiri paling depan, wajahnya terlihat jauh lebih keras dari biasanya. Kita tidak bisa terus menunggu mereka datang. Kita harus membuat keputusan, katanya dengan suara lantang. Warga lain mengangguk cepat, sebagian dengan wajah merah oleh marah dan panik. Rusdi tahu situasinya berbahaya, amarah massa memang kuat, tapi juga mudah tersulut menjadi tindakan gegabah yang bisa merugikan semua orang. Seorang bapak berseru, "Kalau mereka datang malam ini, apa kita cuma duduk diam?" "Tidak, kita harus bersiap." Teriakan itu memicu sorak-sorai warga lain. Rusdi merasa dada mereka penuh dengan sesuatu yang sudah dipendam terlalu lama, dan kini tak bisa lagi ditahan. Namun Rusdi tahu, tanpa arah yang tepat, amarah itu bisa berubah menjadi bencana yang lebih besar daripada teror preman itu sendiri. Rusdi maju perlahan, mengangkat tangan agar semua tenang. "Dengar saya," katanya dengan suara tegas meski tubuhnya letih. Kerumunan berangsur hening. "Saya mengerti kalian marah. Saya pun marah. Tapi kalau kita melawan tanpa rencana, tanpa perlindungan hukum, mereka tidak akan diam. Mereka bisa kembali dengan jumlah lebih banyak. Dan kita semua yang akan terluka." Kata-kata itu membuat beberapa warga terdiam, wajah mereka berubah ragu. Tetapi seorang pemuda yang terlanjur terbakar emosi maju ke depan. "Jadi apa, Bang Rusdi? Kita diam saja. Mereka hampir membunuh abang. Mereka memalak kita bertahun-tahun. Mereka ancam kampung kita." Suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena frustasi. Beberapa warga lain mengangguk kuat, menambahkan ketegangan pada udara yang sudah panas. Rusdi merasakan tekanan itu semakin menghimpit. Pak Rauf menoleh ke Rusdi, meminta jawaban yang lebih tegas. "Rusdi, kau yang jadi pusat masalah ini. Dan kau juga yang mereka incar. Kita butuh keputusanmu. Kita harus melindungi kampung ini." Kata-kata itu bukan menyalahkan, tapi menegaskan kenyataan yang tidak bisa Rusdi hindari. Semua mata kini tertuju padanya, berharap, menuntut. Rusdi menghela napas panjang, luka di lengannya berdenyut keras, seakan ikut menekan pikirannya. Ia menatap setiap orang satu persatu, wajah-wajah lelah, takut, marah, tetapi juga penuh harapan. Perlahan ia berkata, "Baik. Kalau mereka benar-benar datang, kita lawan. Tapi bukan dengan keos. Kita harus bersatu, terorganisir, dan pastikan polisi tahu gerakan kita. Kita tidak boleh melanggar hukum, tapi kita juga tidak akan diam diserang." Kerumunan langsung bergemuruh, namun kali ini bukan karena panik, melainkan karena arah yang akhirnya jelas. Warga mengangguk, beberapa tersenyum lega meski masih gemetar. Pak Rauf menepuk pundak Rusdi dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Itu keputusan yang berani." Rusdi hanya menatap jauh ke ujung gang, di mana kegelapan mulai turun perlahan. Di sanalah musuh menunggu. Hari itu, sebuah keputusan besar telah diambil. Dan badai yang selama ini mengancam kini sudah berada di ambang pintu, menunggu waktu untuk meledak. Pasar itu kini berdiri seperti tubuh yang dipaksa tetap tegak meski tulangnya patah, atapnya menganga, dindingnya retak, dan aroma debu bercampur sisa kebakaran masih terasa menusuk. Hari itu, warga berkumpul bukan untuk berjualan seperti biasa, melainkan untuk menatap puing yang pernah menjadi denyut kehidupan mereka. Raut wajah mereka penuh luka, bukan hanya karena kehilangan materi, tetapi karena kehilangan tempat yang selama ini menjadi bagian dari identitas mereka. Di tengah kerumunan itu, langkah Kidarsa terdengar pelan namun mantap, menandai dimulainya proses panjang untuk memulihkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar bangunan, yaitu kepercayaan. Para pedagang kecil berdiri saling berdekatan, sebagian memegang ember, sebagian memeluk anak mereka, dan sebagian hanya memandang kosong. Mereka seperti menunggu keajaiban yang entah datang dari mana. Tetapi saat Kidarsa mulai berbicara, suaranya yang dalam mengalun di antara puing-puing pasar, membawa ketenangan yang tak terduga. Ia tidak berjanji muluk-muluk,
Ia tidak melebih-lebihkan kemampuan siapapun. Ia hanya berkata bahwa pasar ini akan dibangun kembali dengan tangan mereka sendiri, dan dengan cara yang lebih jujur daripada sebelumnya. Kata-katanya menancap kuat di hati warga yang telah lelah dihancurkan oleh ketidakadilan dan ketakutan. Reno berdiri agak jauh, mengamati proses itu dengan keberanian yang mulai tumbuh dari luka-luka masa lalunya. Semalam ia baru saja pulang dari rumah seorang korban rawa rontek, tempat ia mendengar cerita yang membuatnya terdiam lama. Ia menyadari betapa dalamnya trauma yang sudah ditanamkan makhluk itu ke dalam masyarakat. Kini, menyaksikan warga berupaya bangkit, ia merasakan sesuatu yang berbeda, seperti ada cahaya kecil yang menolak padam di dadanya. Cahaya itu mendorongnya ikut mengambil bagian dalam rehabilitasi pasar, meski dirinya belum sepenuhnya yakin apakah ia pantas. Ketika Ki Darsa memberi aba-aba, semua warga mulai bergerak. Ada yang membersihkan puing, ada yang menyingkirkan kayu-kayu hangus, ada pula yang menata kembali barang dagangan yang masih selamat. Tangan-tangan yang tadinya gemetar karena ketakutan kini bergerak lebih tegas, meski tetap digandeng cemas yang belum sepenuhnya hilang. Reno sendiri mengangkat balok-balok besar yang menutup pintu masuk pasar, punggungnya berkeringat meski matahari belum sepenuhnya naik. Dalam setiap gerakan, ia seolah menyingkirkan sedikit demi sedikit rasa bersalah yang selama ini menghantuinya. Namun tak semua berjalan mulus. Di sudut kiri bangunan, sebuah dinding besar runtuh saat warga mencoba menegakkannya kembali. Jeritan panik terdengar, membuat semua orang berhenti dan menoleh. Untungnya tak ada yang terluka, tetapi kejadian itu mengingatkan mereka bahwa pasar ini tak hanya retak secara fisik, tetapi juga retak secara emosional. Warga saling menatap dengan rasa takut yang kembali muncul, seolah rawa rontek masih mengintai dari bayang-bayang reruntuhan. Momen itu membuat mereka sadar bahwa membangun pasar ini bukan hanya tentang batu dan semen, tapi juga keberanian untuk menghadapi masa lalu. Ki Darsa mendekat dan menenangkan mereka dengan perlahan. Ia tidak membentak, tidak menyalahkan siapapun. Dengan suara tenang, ia menjelaskan bahwa dinding itu memang sudah rapuh sejak awal, dan keruntuhan itu tak terhindarkan. Justru, katanya, lebih baik retaknya terlihat sekarang daripada saat pasar kembali ramai nanti. Kata-kata itu mengembalikan keberanian warga yang sempat runtuh. Mereka kembali bekerja, lebih hati-hati, namun juga lebih solid. Mereka mulai membentuk kelompok kecil, saling membantu tanpa perlu diperintah. Menjelang sore, pasar itu terlihat berbeda. Masih jauh dari sempurna, tetapi setidaknya tak lagi tampak seperti reruntuhan yang ditinggalkan tanpa harapan. Ada bentuk baru yang mulai muncul, kerangka kios, komposisi jalan kecil di antara lapak, dan bahkan area tengah yang direncanakan menjadi ruang berkumpul baru. Reno tersenyum kecil saat menyadari bahwa tempat yang dulu rusak karena amarah warga kini dibangun kembali oleh tangan yang sama, namun dengan hati yang lebih bersih. Dan di tengah semua itu, ketika cahaya matahari terakhir menyentuh atap sementara yang dibuat dari terpal, terdengar suara wanita tua yang berbisik pelan. "Pasar ini hidup lagi," katanya sambil menatap langit seolah memanjatkan doa. Kata-kata itu sederhana, namun cukup untuk membuat beberapa warga meneteskan air mata. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka merasakan sesuatu yang telah lama hilang, sebuah harapan kecil yang bertunas di antara puing dan debu. Hari-hari setelah rehabilitasi pasar menjadi masa yang penuh kehangatan sekaligus ketegangan. Warga mulai membawa kembali barang-barang mereka, menata lapak seadanya, dan perlahan mencoba menghidupkan suasana seperti dulu. Meski masih banyak yang harus dibangun ulang, langkah-langkah kecil itu membuat pasar terasa bernapas lagi. Di beberapa sudut, anak-anak berlari kecil sambil memainkan batu dan ranting, seolah mereka tak pernah merasakan ketakutan yang melanda desa. Melihat mereka, para orang tua tersenyum, senyum yang pelan-pelan lahir setelah lama terkubur oleh duka dan ketidakpastian. Reno duduk di pinggir salah satu kios yang masih setengah jadi, memandang ke arah warga yang penuh semangat bekerja. Dadanya terasa hangat setiap kali mendengar tawa kecil atau obrolan ringan yang kembali terdengar di antara debu dan papan-papan bekas. Ia tak pernah menyangka dirinya bisa menjadi bagian dari kebangkitan ini. Segala rasa bersalah yang dulu menghimpitnya kini tidak sepenuhnya hilang, tetapi sudah mulai terasa lebih ringan. Setiap balok yang diangkat, setiap paku yang ditancapkan, dan setiap kios yang ia bantu dirikan menjadi penebusan kecil yang membuatnya merasa memiliki tempat di tengah warga. Ki Darsa memperhatikan Reno dari kejauhan. Kakek tua itu tersenyum tipis, menyadari betapa jauh perubahan yang terjadi pada pemuda itu.
Pada mulanya, Reno hanyalah sosok yang dibayangi ketakutan sendiri, takut mengecewakan, takut dikucilkan, dan takut menghadapi sejarah kelam rawa rontek yang membayangi desanya. Kini, ia berdiri tegak, bekerja bersama warga tanpa mengeluh, seolah menemukan alasan baru untuk terus maju. Ki Darsa mendekat, menepuk bahu Reno dengan lembut. "Nak, tak semua luka harus sembuh untuk membuat seseorang kuat," katanya pelan, membuat Reno menunduk, menahan emosi yang naik ke tenggorokan. Namun di balik geliat kehidupan baru itu, masih tersisa kegelisahan yang tak terucap. Beberapa warga yang pernah berhadapan langsung dengan rawa rontek masih menunjukkan raut wajah tegang ketika melihat bayangan panjang yang jatuh di tanah. Ada yang masih terbangun di malam hari karena mimpi buruk, mengira makhluk itu kembali merasuk ke lorong-lorong pasar yang sempit. Trauma itu masih hidup, dan senyum yang kembali pun tidak selalu stabil. Tetapi justru disitulah kekuatan cerita ini tumbuh, dari keberanian warga untuk tetap tersenyum meski hatinya masih bergetar. Sore itu, setelah seharian bekerja, warga berkumpul di tengah pasar. Mereka membawa makanan sederhana, ubi rebus, jagung bakar, dan teh hangat dari termos besar. Tak ada perayaan khusus, hanya kebersamaan kecil yang lahir dari kerja keras yang sama. Gelak tawa perlahan mengisi udara yang sebelumnya dipenuhi debu dan kecemasan. Reno duduk di antara mereka, merasa hangat mendengar gurauan para pedagang. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia bukan lagi penonton yang terasing. Ia menjadi bagian dari lingkaran yang memeluknya tanpa syarat. Di tengah suasana itu, seorang anak kecil menarik tangan Reno, menunjukkan kios baru tempat ibunya akan kembali berjualan. "Bang Reno, nanti kalau udah jadi, ibu janji mau kasih abang kue cucur gratis," katanya polos. Reno tertawa kecil dan mengusap kepala anak itu, perasaan haru merembes ke dadanya. Hal-hal sederhana seperti itu, janji kecil dari bocah kecil, menjadi potongan harapan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dunia terasa lebih cerah, meski belum sempurna. Ki Darsa kemudian berdiri, memandang warga yang duduk melingkar. Matanya berkaca-kaca melihat senyum yang tulus, senyum yang dulu sempat hilang. "Kalian semua luar biasa," ucapnya pelan namun tegas. "Bukan karena pasar ini akan berdiri megah, tapi karena kalian memilih untuk bangkit bersama. Senyum kalian hari ini, lebih kokoh daripada bangunan apapun yang akan kita dirikan." Kata-kata itu membuat beberapa warga menunduk sambil menyeka air mata yang menggenang diam-diam. Dan malam pun turun perlahan, menyelimuti pasar yang kini kembali memiliki cahaya, bukan dari lampu, tetapi dari hati-hati yang saling menguatkan. Senyum itu belum sepenuhnya kembali untuk semua orang, tetapi malam itu menjadi bukti bahwa mereka sudah berada di jalan yang benar. Pasar yang retak kini memiliki denyut baru, denyut yang lahir dari kesedihan yang ditantang dengan keberanian. Sebuah awal baru, yang pelan-pelan menyembuhkan luka lama dan membuka pintu. Pagi itu, matahari terbit dengan warna keemasan yang lembut, seolah memberkati setiap sudut pasar yang mulai hidup kembali. Setelah berbulan-bulan dipenuhi ketakutan, ancaman, dan kenangan gelap, kini warga Garut bisa kembali bernapas lebih lapang. Lapak-lapak yang kemarin masih berupa rangka kayu kini berdiri tegak dengan kain peneduh sederhana. Aroma sayur segar, jajanan hangat, dan kayu baru menyatu, menghadirkan suasana yang belum pernah terasa selama masa-masa kelam itu. Reno berdiri di tengah keramaian pagi, memandang semua itu dengan hati yang hampir pecah oleh rasa syukur yang tak mampu ia jelaskan. Rusdi, yang kini sudah mulai pulih dari luka-lukanya, melangkah ke pasar dengan senyum kecil yang akhirnya benar-benar tulus. Ia disambut warga seperti pahlawan, tetapi ia sendiri hanya merasa seperti seorang pemuda biasa yang kebetulan berdiri di waktu dan tempat yang tepat. Namun ia tahu, keberaniannya telah menjadi pemantik bagi keberanian warga lainnya. Ketika seorang ibu pedagang bunga menyerahkan setangkai mawar merah muda sebagai ucapan terima kasih, Rusdi hanya bisa mengangguk sambil menelan haru yang mengembangkan dadanya. Ki Darsa melihat keduanya, Reno dan Rusdi, berdiri di tengah keramaian. Dua sosok muda yang berbeda masa lalu, berbeda luka, namun sama-sama menjadi pilar bagi desa ini untuk bangkit dari kegelapan. "Kadang," gumam Ki Darsa pelan, harapan lahir dari mereka yang tidak pernah mengira dirinya mampu. Ia mendekati mereka dan menepuk bahu keduanya. Tatapannya lembut, hangat, seperti seorang ayah yang menyaksikan anak-anaknya tumbuh melampaui bayangan sendiri. Meski demikian, bayangan rawa rontek masih menjadi cerita yang belum sepenuhnya hilang.
Beberapa warga masih terbangun malam-malam, membayangkan masa lalu yang kembali menyentak ingatan. Namun kini mereka punya pegangan baru, persatuan. Mereka tahu bahwa jika suatu hari ketakutan itu mencoba datang lagi, mereka tidak akan menghadapinya sendirian. Kehangatan dan keberanian yang lahir dari perjuangan bersama membuat luka-luka lama pelan-pelan merapat. Trauma itu belum hilang, tetapi tidak lagi berkuasa. Sore itu, pasar diadakan acara kecil. Tidak resmi, tidak besar, hanya spontanitas warga yang ingin merayakan hidup. Terdengar suara musik dari speaker tua, anak-anak menari kecil, dan para pedagang tertawa sambil membagikan makanan gratis. Reno berdiri di dekat gerobak bakso yang baru dibangun kembali. Penjualnya, Pak Wawan, menepuk bahunya sambil bergurau, "Kalau bukan karena kamu, Nak, mungkin gerobak ini tinggal kenangan." Reno tersenyum malu, menahan air mata yang mulai menghangat di pelupuk. Di sisi lain, Rusdi duduk bersama para pemuda, menyusun jadwal ronda malam. Bukan untuk berjaga dari ancaman besar lagi, tetapi sebagai bentuk kebiasaan baru, kebersamaan yang ingin mereka pertahankan. "Kita tidak hanya membangun pasar," kata Rusdi sambil tersenyum, "kita membangun diri kita sendiri." Para pemuda mengangguk, merasakan semangat itu menular seperti bara yang ditiup angin segar. Ketika senja turun, warna oranye memenuhi langit Garut dengan keindahan yang membuat siapapun terdiam sejenak. Reno berdiri di tepi pasar, menatap horizon yang perlahan berubah menjadi emas gelap. Ia memejamkan mata, meresapi momen itu sepenuh hati. Untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, ia tidak lagi melihat masa depan sebagai bayangan yang menakutkan, melainkan sebagai jalan panjang yang masih bisa ia tempuh dengan langkah yang lebih mantap. Dan malam itu, di tengah pasar yang telah bangkit setelah dihancurkan, di antara warga yang kembali menemukan senyum mereka, harapan baru benar-benar tumbuh. Bukan sekadar harapan untuk pasar yang hidup, tetapi harapan untuk seluruh desa. Garut kini punya arah, punya kekuatan, dan punya cahaya baru. Cahaya yang lahir dari keberanian, dari persatuan.